Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa'ujaba alaina bis-sholati was-siyam. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukti jari dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, masih diberi kekuatan lahir batin untuk menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Masih diberi kesempatan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia sekali, yaitu setiap amal kebaikan dilipat gandakan, setiap dosa diampuni oleh Allah. Mungkin selama ini amal baik kita dipandang oleh Allah masih sedikit, jadi masih diberi kesempatan untuk memperbanyak pahala amal ibadah. Mungkin dosa kesalahan kita selama ini sangat besar sekali. Oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa mengambil ampunan Allah, pengampunan Allah selama bulan Ramadan. Ini patut untuk kita syukuri, karena tidak semua orang diberi kenikmatan dan kesempatan seperti kita semua untuk saat ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah keterangan. Mudah-mudahan keterangan ini menjanjikan tambahan keilmuan kita, yang akhirnya kita menjadi tahu. Kalau tahu, akhirnya kita punya rasa ingin menjalankannya, bahkan harapannya senang untuk menjalankannya, karena keilmuan tersebut adalah kebutuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam kitab Zakatul fitri utawi zakat fitrah, zakat fitri iku tuhrotun bersihaken liso imin mari wong kang poso, bersihaken minalahwi saking omong kosong, warofasi lan omong kang gawe loro, watuk matun lan aweh mangan lil masa kini maring wong-wong miskin. Man adaha man utawi sapane wong iku adaha nglakoni utawa nekani sapa wong ing zakat fitri, zakat fitrah, qabla sholati ing dalem sadurunge salat riyaya, fahiya mongko utawi zakat iku zakatun zakat makbulatun kang diterima. Zakat fitrah adalah untuk membersihkan dari perkataan-perkataan kosong, lelahan, dan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain selama kita bulan Ramadan. Mungkin selama bulan Ramadan kita itu sering ngomong kosong, lelahan, ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak ada gunanya. Lah wong madrasah sing diceritakan pasar, nang masjid sing diceritakan sawah, itu kan boten muqaddul makom, bukan tempatnya. Kalau di sawah cerita sawah pas, kalau di pasar cerita pasar pas, nang tempat pengajian sing diceritakno sawah, nang masjid sing diceritakno pasar. Nang jamaah tahlil
muslimatan fatayatan, malah saya diceritakno eleke tanggane kan boten pas. Lah kita selama bulan Ramadan kok sering bicara yang gak ada gunanya, lebih-lebih menyakiti orang lain. Itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah kita. Karena keterangannya zakatul fitri tuhratun lisoimi minal lahwi warofasi. Dengan kita mengetahui keterangan ini, oh ternyata zakat fitrah ini memang kebutuhan kita bersama, kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang-orang yang mau menerima zakat kita. Andai kan orang-orang gak mau menerima zakat kita, terus siapa yang akan membersihkan dosa kita? Membersihkan dosa-dosa dari berkata yang ngalor itu ngetan mulon gak ada maknanya. Membersihkan dosa-dosa selama bulan Ramadan itu sering menyakiti orang. Oleh ngomong nyelkit Rioyo Ramadan ngomong nyelkit menyakiti hati. Dengan kita tahu keterangan seperti ini, oh ternyata zakat fitrah itu kebutuhanku sendiri, bukan kebutuhannya orang-orang yang mau menerima zakat. Andekan wong sepekacangan ora ono sing gelem nampa zakat, bagaimana dengan dosa kita mau bersih? Mulane dalam keterangan kita, Bani Hashim, Bani Quraisy keturunan Rasulullah itu haram untuk menerima zakat. Karena zakat itu bentuk kotoran. Keturunan Rasulullah itu orang suci semua. Jadi diharamkan untuk menerima zakat. Tidak boleh. Kalau menerima zakat itu sama saja malah menjadi kotoran untuk beliaunya. Tidak cuma itu saja. Waktu matunan aweh mangan lil masakini maring wong-wong masakini, wong miskin. Guna dari zakat adalah memberi makan bagi orang-orang miskin. Kita saling berbagi. Mungkin selama ini hidup kita cukup atau bahkan lebih dari kecukupan. Dan orang-orang di luar kita, tetangga kita, dan lain sebagainya belum pernah merasakan seperti kita. Yaitu hidup cukup apalagi lebih dari kecukupan. Kita berbagi. Tidak cuma hidup nuruti diri kita sendiri, aku, dirimu. Ketika kita mempunyai sesuatu yang dianggap kita sudah cukup bahkan lebih, ya kita berbagi dengan yang masih jauh dari cukup apalagi lebih. Terus zakat, man adaha, barang siapa yang mengeluarkan zakat qabla sholati ing dalam sadurunge sholat riyoyo, fahiya zakatul makbulah. Barang siapa memberikan zakat sebelum sholat hari raya, maka itu zakat yang diterima. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum sholat hari raya. Nah jenengan kita semua olehnya mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya. Man addaha faman addaha ba'da sholati fahiya sodaqotun minas sodaqoh. Maka dinamakan bukan zakat tapi sodaqoh biasa. Ini perlu kita ketahui. Zakat dilakukan yang penting sebelum sholat hari raya. Mau malam hari raya ya silakan,
mau habis subuh sebelum sholat hari raya silakan. Yang penting olehnya mengeluarkan, olehnya memberikan itu sebelum sholat hari raya. Kalau olehnya memberikannya sebelum sholat hari raya, fahiyya zakatun makbulah. Itulah yang dinamakan zakat yang diterima, sah zakatnya. Tapi faman ada ba'da sholati fahiyya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa kok olehnya memberikan setelah sholat hari raya, maka itu bukan dinamakan zakat, tapi nilainya shadaqah. Berarti perlu kodok, perlu nyarutan. Ini perkara wajib, kalau nggak dijalankan harus nyarutan. Jenengan boten sholat, kudune nyarutan sholat. Misalnya duhur jenengan dalam perjalanan naik bis, naik bis jam 8, duhur masih di atas bis boten manjek ngasar. Wah, aku tadi ketinggalan sholat duhur gara-gara saya masih di atas kendaraan. Jenengan turun dari bis terus wudu, terus sholat duhur. Setelah sholat duhur baru sholat asar. Niatnya bagaimana? Niatnya ya nyarutang sholat duhur. Usolli fardhol qodok duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah ada lillahi ta'ala. Aku niat nyarutang sholat duhur patang rakaat madhep kiblat krono Allah Ta'ala. Zakat juga seperti itu, karena ini ibadah wajib. Sholat, zakat itu ibadah wajib. Puasa, jenengan boten poso karena haid Ramadan. Bulan Ramadan haid 6 dino. Kemudian boten puasa, lah besok setelah hari raya nyarutang juga 6 hari. Seperti itu. Kita mendengar keterangan ini, ya Allah. Andaikan saya mengeluarkan zakat, kok sama sekali tidak ada orang yang mau menerima zakatku, bagaimana nasib? Dosaku bagaimana bersihnya kalau zakatku saja tidak ada yang mau menerima? Ini seperti keterangan dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'tiya ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani min ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Al-Quran mengatakan seperti itu. Infakkanlah sebagian harta yang telah Allah berikan kepadamu sebelum kamu mati. Infakkan berarti cuma sisihkan, bahasanya sisihkan, tidak semua, sisihkan. Infakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadamu sebelum kematian mendatangimu. Karena apa? Nanti kamu menyesal. Kalau kamu sudah mati, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Nek pun mati tengah alam kubur, buah menyesal, ya Allah. Aku biyen nang dunya ora salat. Ya Allah, aku biyen nang dunya ora zakat. Ora zakat fitri, ora zakat harta, zakat mal. Andaikan engkau mau memberi kesempatan saya hidup lagi 1 hari atau 2 hari, yakin saya akan menjadi orang soleh. Saya mau sholat seharian full. Semua harta yang saya punya saya berikan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Sudah nggak bakalan terjadi.
oleh taubat, oleh nyuwun seperti itu sudah telat. Kenapa dulu waktu kamu di dunia nggak mau sholat? Kenapa dulu waktu di dunia kamu nggak mau mengeluarkan zakatmu? Entah itu zakat fitri atau zakat mal. Karena zakat itu ada dua. Satu zakat fitri yang dilakukan ketika Ramadan seperti ini, zakat fitrah cara wong Bekajang. Yang dua zakat mal, zakat harta. Mungkin santri sudah nggak tabu lagi sering mendengar keterangan kitab seperti itu. Mungkin orang tua dan jenengan yang sekarang lagi ikut raweh, yang belum tahu biar tahu, yang sudah tahu dulu tapi lupa jadi ingat. Satu zakat fitrah, dua zakat mal, zakat harta. Zakat harta contohnya panen pari seton, zakat di sekitar 10%. Jenengan duwe emas sak nisab setahun, sak haul dan sak nisab, zakatin nisab emas niki kula ningali saking pelajaran kula rumiyin ngaos niku 85 gram. Jenengan duwe emas 85 gram berarti seon kurang 15 gram. Jenengan punya setahun, ukur digladakaken setahun kudu zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Duwe emas gedene sakon. Kalau nisabnya itu cuma 85 gram, seon kurang 15 gram. Duwe emas gedene sejempol sikil, diwadahi nang lemari, gledakno nang lemari. Setahun harus zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Berarti berapa? 85 gram kali harga emas sekarang. Sekarang harga emas misalnya nek masih pantes yo 700.000. 700.000 kali 85 gram. Ketemu berapa juta? Tekan latihan ngitung 700.000 ping 85 gram. Pinten? Ayo. Wong kok ngitung dikarenan apa maling nganti apalan kados kula. Apalan zakatul fitri itu kula. Ayo. Iso ini minallah wa rafasi. Angel dadi kiai angel. Seneng dadi kiai sarungan tok ya gantian jenenge iso ngomong seberapa jam kados kula. 700.000 ping 85 gram ketemu ini berapa juta? Terus dibagi 2,5% itu zakatnya. Lagi contoh zakat harta, jenengan diwedhus 40. Dingu setahun. Setelah 1 tahun jenengan keluarkan zakatnya. Itu namanya zakat harta. Jenengan duwe toko, jenengan duwe warung. Setahun dizakati berapa? 2,5%. Nisabnya sama seperti nisabnya emas. 2,5%. Jadi total kabeh aku mien mulai njekel warung kue sih jumlahnya sekicik pol-pol ukur 50 juta. Lah iki dosa setahun tak gunggung kabeh sing dipotangaken macem-macem mari 150 juta. Keluarkan zakatnya. Itu namanya zakat mal, zakat harta. Contoh lagi dengan macul, kecul nang sawah glutak nemu mas setudung. Jenengan ambil, keluarkan zakatnya berapa? 5%. Itu namanya harta rikas. Itu di kitab Safinatun Najah kan ada. Harta temuan.
Orang-orang zaman dahulu, wong Israel zaman dahulu, emas niku nganti majul-majul disimpen teng lemah. Anjekan ada. Itu namanya zakat mal. Wong sekarang karena bulan Ramadan yang dibahas adalah zakat fitri. Nek cara pari ditapeni diresiki kotorane. Sami mawon, harta kita ditapeni diresiki dengan zakat. Emas 85 gram setahun. Nek wis setahun keluarkan zakatnya 2,5%. Di wedhus 40 dingu setahun, biyen aku ngemu wedhus 40, boso setahun jumlahe malih nang kene 70 dus. Karena mana? Di total keluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Ringan, wedhus siji sing umure di atas 2 tahun. Sapi. Jenengan duwe sapi 20. Pertama modal 20, boso dingu setahun sapi ini malih 30. Karena mana? Keluarkan zakatnya. Itu zakat mal, zakat harta. Nek boten zakat, yang nanggung diri kita sendiri. Jadi zakat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhannya orang yang mau menerima zakat kita. Anjikan kita punya harta, anjikan kita puasa bulan Ramadan, kok mau mengeluarkan zakat, nggak ada yang mau menerima, ya Allah. Terus sopo sing arep ngresiki dosa? Berarti orang-orang yang mau menerima zakat kita itu sama saja mau menerima kotoran-kotoran diri kita. Kalau zakat fitri berarti kotoran kesalahan karena omongan lor idul sing ora kanggo gawe, omongan-omongan yang sering menyakiti orang. Kalau zakat harta berarti kotoran-kotoran harta kita. Karena apa? Kita di dunia ini itu hartanya Allah, itu hakikinya. Kabeh titipane Gusti Allah, bukan milik kita. Karena apa? Anjekan Allah tidak memberi kesehatan kepada kita, apa bisa kita mendapatkan emas yang kecil 85 gram? Anjekan Allah tidak memberikan kesehatan, nggak memberi air misalnya, apa bisa kita merawat kambing 40 bojo urip kabeh? Andaikan Allah tidak memberikan rumput, apa bisa kita memelihara kambing, memelihara sapi? Intinya itu dari Allah. Minallah ilallah. Rizki dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah dengan cara berbagi. Itu keterangan zakat biar ikhlas. Benjang kula jenengan ngetokaken zakat fitrah biar ikhlas. Benjang kula jenengan mengeluarkan zakat mal, zakat harta biar ikhlas. Karena apa? Kalau kita nggak ngaji seperti sekarang ini, boten ikhlas. Seneng kowe oleh zakat, aduh ya Allah. Sing seneng diri kita aja yang mau menerima zakat kita. Seneng kowe gare nampa ya Allah. Mbok ora gelem zakat juga enggak apa-apa. Karena apa? Anjikan kita enggak zakat itu malah menjadikan bumerang bagi diri kita. Senjata makan tuan bagi kita. Harta kita malah akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan memperberat kita sowan ke hadapan Allah. Gunakan untuk apa hartamu dan lain sebagainya. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat-zakat kita, besok kita teruskan. Kadah kelepatan, kadah kekirangan, nyuwun agung pangapunten. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.